warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Cynthia Bella dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2025 dengan NIM 255150111111017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Politik dan Hubul Watan. Yang pertama, untuk latar belakangnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menentukan pilihan politiknya secara bebas. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul fenomena politik identitas, yaitu pemanfaatan identitas tertentu seperti agama untuk menarik dukungan politik dari masyarakat. Di era digital, fenomena ini semakin mudah menyebar melalui media sosial dan kerap menimbulkan perbedaan pendapat yang berujung pada perpecahan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, untuk politik identitas merupakan cara atau strategi dalam politik yang memanfaatkan identitas tertentu, seperti agama, suku, atau ras untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam pandangan Islam, politik seharusnya dijalankan untuk mewujudkan keadilan, menjaga persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, penggunaan agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat atau menyerang kelompok lain tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip hubul watan minal iman, yang bermakna bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari keimanan. Selanjutnya, untuk contohnya adalah kasus Pilkada DKI 2017 dan Gerakan 212. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu contoh nyata penggunaan isu agama dalam politik yang menyebabkan munculnya perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat. Situasi ini bermula dari kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Peristiwa tersebut kemudian mendorong lahirnya berbagai aksi bela Islam, seperti aksi 411 dan aksi 212, yang diikuti oleh jutaan peserta. Akibatnya, perhatian masyarakat yang seharusnya tertuju pada program dan visi para calon bergeser ke isu identitas dan sentimen keagamaan, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemenangan pasangan Anies Sandi. Selain itu, dampaknya juga meninggalkan perpecahan sosial di antara masyarakat yang menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa serta mengamalkan nilai hubul watan, yaitu cinta tanah air sebagai bagian dari keimanan. Selanjutnya, untuk faktor dan penyebab. Yang pertama, ada provokasi media sosial, kasus Al-Maidah 51, strategi elektoral, dan mobilisasi aksi 212. Fenomena ini terjadi karena isu keagamaan sensitif dikapitalisasi melalui aksi massa terorganisir dan diamplifikasi oleh media sosial, sehingga menciptakan polarisasi tajam. Selanjutnya, untuk dampak pada masyarakat. Yang pertama, ada polarisasi dan konflik sosial, ada perpecahan dan keterkotakan, membuatnya sentimen sara, munculnya stigmatisasi, dan kebangkitan populisme Islam. Selanjutnya, untuk dampak pada demokrasi, ada eskalasi konflik politik, ada pengabaian isu-isu substansial, ada kegagalan rasionalitas pemilih, lalu mengancam inklusivitas demokrasi, dan terganggunya keterwakilan. Selanjutnya, untuk solusinya adalah literasi digital, kampanye edukatif, penegakan hukum, dialog lintas agama, moderasi beragama, dan keteladanan tokoh. Hubul watan dan kesimpulan. Pemilu dan demokrasi di Indonesia sejatinya adalah ruang untuk mengadu gagasan dan visi membangun bangsa, bukan medan perpecahan yang mengeksploitasi politik identitas maupun ajang perang ayat. Mengingat masyarakat kita yang sangat beragam, kedewasaan berpolitik mutlak diperlukan agar kebebasan memilih tidak berujung pada polarisasi. Sikap ini harus dilandasi oleh semangat hubul watan minal iman,
yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dengan menjunjung tinggi nilai ini, setiap warga negara akan menyadari bahwa merawat persatuan, toleransi, dan keutuhan NKRI adalah kewajiban moral yang harus diprioritaskan, jauh di atas ambisi kekuasaan maupun perbedaan politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.